Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Presiden Jokowi dengan terbuka mengutarakan kejengkelan. Kinerja sejumlah sektor dikritiknya habis-habisan. Ancaman reshuffle bahkan disampaikan saat itu juga. Pertanda kemendesakan yang sudah tidak bisa ditunda. Wajar jika Presiden menuntut kinerja yang lebih ekstra. Pandemi jelas tak bisa direspon dengan biasa saja. Menteri-menteri yang tak optimal pantas dipertanyakan, walau di pundak Presiden segala pertanggungjawaban. Siapa sajakah menteri yang paling rentan ditendang? Di manakah inti persoalan yang mesti lekas dibuang? Inilah Mata Najwa, di balik jengkelnya Jokowi. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Usaha kecil, usaha mikro, mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Jokowi marah di hadapan para menteri. Dalam video yang berdurasi 10 menit, Presiden dengan nada tinggi menyoroti kinerja para pembantunya. Ada apa di balik jengkelnya Presiden Jokowi? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Mata Najwa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Selamat malam Pak Mul. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Bang Fahri, selamat malam. Malam. Ada juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono. Selamat malam Mas Arief. Malam Mbak. Dan teman saya Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Mas Kodari, terima kasih sudah hadir. Selamat malam Nana. Saya mau ke Pak Muldoko dulu. Pak Mul, Presiden Jokowi masih jengkel sampai sekarang apa sudah lebih tenang? Ya, kepemimpinan itu naik turun biasa. Jadi, apalagi dalam suasana-suasana yang kritis. Seperti saya kalau memimpin daerah operasi pasti sedikit berbeda dengan memimpin di daerah-daerah yang cukup stabil begitu. Kalau kita ibaratkan sekarang pandemi lagi masa kritis, jadi jengkelnya memang sepanjang ini. Tadi pagi masih marah-marah? Enggak sih. Udah enggak? Pernah tidak Pak Muldoko melihat Presiden sekeras itu? Sebenarnya kita mengenali intonasi dan mengenali apa itu kata demi kata, terus mengenali gesturnya gitu ya. Saya cukup mengenali yang situasi seperti itu ya, karena saya cukup lama juga menjadi sekretaris pribadi Panglima waktu itu. Waktu jadi sekretaris pribadi Wakasat juga. Sehingga saya cepat mengenali pemimpin saya dari gaya-gaya yang seperti itu. Nah, itu gaya marah dari skala 1 sampai 10 seberapa marah kemarin itu, Pak? Memang ada apa yang kemarin saya melihat cukup tinggi ya. Tidak pernah Pak melihat Pak Jokowi setinggi itu? Ya, ini menurut saya yang cukup tinggi ya. Sebelumnya beliau juga keras mengatakan kepada para menterinya untuk melihat situasi ini dan harus bagaimana. Itu selalu mengatakan begitu, bahwa jangan lagi melihat situasi ini situasi yang biasa. Jangan lagi pendekatan metode-metode pemecahan persoalannya ini gaya-gaya yang linear, gaya-gaya yang apa itu konvensional, sudah nggak bisa lagi. Gitu. Gaya yang situasi yang extraordinary ini memerlukan ya leadership yang berbeda, memerlukan apa itu metode strategi yang berbeda dan seterusnya. Wajar Pak Jokowi marah? Wajar. Seorang pemimpin marah adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Pak Jokowi melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang sering dikatakan oleh OECD, oleh World Bank dan seterusnya. Sehingga situasi itu ya perlu ditransformasi kepada bawahannya, kepada pembantu-pembantu. Jadi pembantu-pembantunya tidak melihat hal yang sama seperti yang dilihat Pak Jokowi?
mesti diingatkan dari waktu ke waktu. Bukan tidak memahami situasi global, pasti memahami situasi global. Tetapi pemimpin selalu mengingatkan untuk apa? Untuk lebih dan lebih. Lebih di dalam melihat situasi, lebih melihat dalam memitigasi, lebih melihat dalam bagaimana mencari solusi yang efektif. Pak Mul, saya mau putarkan lagi pidato Pak Jokowi itu cuplikannya, dan saya ingin kita melihat satu demi satu diksi yang digunakan Presiden Jokowi. Kita nonton lagi yang ini. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita. Suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres. Yang signifikan enggak ada. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Pak Mul, siapa itu yang nggak punya perasaan? Apa-apaan ini? Saya mengulang Pak Jokowi ya Pak. Ya, begini loh. Di dalam mengelola negara ini bukan saja dari sisi presiden beserta seluruh jajarannya. Karena di situ ada institusi-institusi atau lembaga-lembaga lain yang memiliki kontribusi atas berjalannya sebuah sistem. Itu. Jadi ini bukan kabinet, ini lembaga di luar kabinet. Pastinya seperti itu. BI, OJK, yang lain-lain? Iya, pasti seperti itu karena dalam rapat kabinet juga beliau-beliau diundang. Oke. Tadi mau menyatukan satu perasaan yang sama dalam melihat situasi ini perlu dibangun bersama. Oke, satu lagi Pak Mul. Ini kan kejadian tanggal 18 tapi baru dipublikasikan tanggal 10 hari kemudian. Itu kenapa ada jeda waktu sedemikian lama? Itu tidak terlalu signifikan, itu nggak perlu dibahas lah itu. Kenapa nggak perlu Pak? Itu bagian dari strategi kan begitu. Strategi apa? Udah nggak usah dilanjutkan itu. Berarti ini kesengajaan dirilisnya 10 hari kemudian melihat ada situasi tertentu. Kenapa dirasa perlu publik melihat kemarahan itu? Kenapa kita perlu tahu Pak Jokowi marah-marah pada anak buahnya? Yang paling penting adalah bagaimana memahami substansi dari kemarahan itu. Ya, Pak Mul seperti politisi tidak mau menjawab langsung. Saya lempar ke pengamat politik. Kenapa penting untuk publik melihat kemarahan itu, Mas Kodari? Karena memang kemarahan itu menurut saya ditujukan kepada dua arah ya. Arah pertama adalah keluar, arah yang kedua adalah ke dalam. Ditujukan keluar itu bukan artinya marah kepada rakyat, tetapi ingin mengirim pesan kepada rakyat bahwa saya memahami kesulitan Anda. Dan itu sebetulnya sangat relevan dengan temuan-temuan hasil survei ya. Bagaimana pada hari ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap keyakinan dan kepuasan terhadap masalah ekonomi, khususnya terhadap masalah pengangguran dan masalah sembako, itu memang sangat-sangat rendah. Sehingga Pak Jokowi mau mengatakan bahwa kondisi yang belum sesuai dengan harapan dengan masyarakat ini adalah disebabkan oleh misalnya ya serapan anggaran yang jauh dari harapan. Misalnya untuk kesehatan 75 triliun baru keluar 1,5%. Sekitar 2 pekan yang lalu kalau tidak salah Pak Mul, Pak Jokowi juga mengeluhkan bantuan sosial yang serapannya pada saat itu baru sekitar 15%. Begitu. Sementara Pak Jokowi juga ingin mengatakan bahwa I have done my part gitu. Kalau ibarat pelatih sepak bola, Pak Jokowi ini kan adalah pelatih. Pelatih itu tugasnya apa? Menyusun strategi. Tetapi implementasi dari strategi itu adalah para pemain di lapangan. Striker, ya kemudian pemain tengah, back. Sebaik apapun strategi yang disusun oleh sang pelatih, apabila pemainnya tidak menjalankan instruksi dengan baik, maka kemudian tidak terjadi gol dan tidak terjadi kemenangan. Saya melihat Pak Jokowi mengatakan, ini mohon maaf rakyat, ini gol tidak terjadi karena para pemain ini, ini yang ke dalam ini, para pemain ini banyak yang belum punya sense of crisis yang diharapkan dan harusnya dimiliki oleh para pemain begitu. Saya mau ke Bang Fahri. Bang Fahri, Anda setuju ini Pak Jokowi menunjukkan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik sebagai pemimpin dan kesalahan ada pada anak buahnya? Anda setuju?
Menurut saya sebaiknya tidak kita sederhanakan karena pasti ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita temukan gitu di balik letupan yang mohon maaf saya memakai istilah mendekati frustrasi sebenarnya. Itu ada nada kefrustasian, Anda tangkap? Saya menangkap frustrasi dan tadi Pak Muldoko memakai kata sistem, saya kira bagus lah supaya kita jangan menyalahkan 1-2 orang di sini. Saya sering menilainya itu dalam sistem negara secara umum dan juga kelembagaan kepresidenan secara khusus gitu. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan mari kita punya perasaan yang sama, sebenarnya dalam abjad kita berperasaan itu, sebelum kita berperasaan yang sama, kita harus mulai dengan pikiran yang sama. Setelah itu baru kita bisa punya perasaan yang sama, setelah itulah baru kita bisa mengatakan hal yang sama. Setelah itu barulah kita melakukan hal yang sama gitu. Jadi begitu abjadnya. Kabinet sudah 8 bulan, kabinet sudah 8 bulan Bang Fahri. Ini yang saya mau menyamakan hal-hal itu kan seharusnya sudah selesai. Itu yang saya khawatir. Dari awal kan saya sering mengatakan misalnya presiden itu tidak punya ahli tata negara. Ada Pak Mahfud MD. Saya nggak tahu ya Pak Mahfud fungsional nggak sekarang ya. Karena ada soal lain sebenarnya yang saya terus terang ini ada Pak Muldoko. Mari kita bicara jujur. Sikap kita kepada pemimpin itu memang tidak wajar. Dan bangsa ini sudah berkali-kali dikutuk oleh sejarah bahwa kamu bangsa Indonesia sering sikapmu tidak wajar dengan pemimpinmu. Kita gitukan Bung Karno, kita gitukan Pak Harto, kita gitukan Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, alhamdulillah 2 periode tamat. Tapi kan kita lihat juga cara kita menyikapi Pak SBY sekarang kan juga rada-rada ganjil juga sebenarnya. Dan mungkin juga Pak SBY sendiri punya masalah dengan hari ini. Dan kita gitukan juga Pak Jokowi. Gitukan itu diapakan Bang Fahri? Saya mau jelaskan. Yang dimaksudkan gitukan gini. Bangsa kita itu kan memang mengidap semacam feodalisme. Sehingga sikap kita kepada pemimpin itu sering berlebihan. Pemimpin itu kita anggap untouchable. Pemimpin itu kita anggap sempurna. Pemimpin itu kita anggap tidak pernah salah. Padahal ada kemungkinan banyak kesalahan gitu. Karena itulah kita mulai dari memperbaiki pikirannya. Lalu baru kita bisa punya perasaan yang sama. Kritik saya menurut saya ya, paling tidak saya mengidentifikasi 2 hal yang tidak clear dalam pemerintahan Pak Jokowi yang lalu dan yang sekarang. Oke. Yaitu yang pertama adalah pengertian tentang presidensialisme. Yang kedua adalah memimpin negara dengan otonomi. Ini bukan negara federal, tapi ini negara otonomi. Baik. Dalam presidensialisme menurut saya masih banyak hal yang salah. Misalnya Pak Muldoko, mohon maaf. Saya membuat undang-undang di Republik ini 15 tahun. Saya membaca undang. Tidak ada satupun undang-undang yang memaksa presiden harus rapat untuk mengambil keputusan. Tidak ada. Presiden itu bukan lembaga DPR yang dipilih oleh banyak orang, banyak partai, banyak konstituensi, orangnya berbeda-beda, harus rapat untuk membuat konsensus. Presiden itu dipilih sendiri, bahkan wakilnya itu menurut konstitusi itu embel-embel saja sebenarnya. Oke. Karena itu sebenarnya jangan terlalu merepotkan diri dengan berdiskusi atau rapat dengan orang dan sebagainya. Ambil keputusan, eksekusi. That is presidensialisme gitu loh. Kita akan lanjutkan karena setelah ini saya akan bergabung juga, saya akan berbincang dengan 2 orang menteri. Saya ingin tahu bagaimana suasana kebatinan para menteri kabinet setelah video terpublikasikan. Kita akan dengarkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.